Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Nurdinsyah dengan NIM 24042124 akan melaksanakan tugas metode penelitian. Yang pertama dari kelompok 1 dengan materi filsafat penelitian dan paradigma penelitian. Filsafat penelitian merupakan landasan berpikir mendasar yang membentuk cara seorang peneliti memahami, mendekati, dan menafsirkan realitas yang ditelitinya. Filsafat penelitian dibagi menjadi 3, yaitu ada ontologi, merupakan cabang filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat, keberadaan, dan sifat dasar realitas yang menjadi objek penelitian. Yang kedua ada epistemologi, cara memperoleh pengetahuan, cabang filsafat yang mengkaji bagaimana pengetahuan dapat diperoleh dan apa yang dapat dianggap sebagai pengetahuan yang sah dan valid. Yang ketiga ada aksiologi, nilai dan manfaat penelitian, membahas peranan nilai atau value dalam penelitian. Apakah penelitian harus benar-benar bebas nilai atau justru harus mengakui bahwa nilai peneliti secara inheren mempengaruhi setiap tahap penelitian. Adapun pertanyaan saya terkait materi kelompok 1 ini, bagaimana hubungan antara aksiologi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern dan apakah saling berkaitan. Selanjutnya materi kelompok 2 yaitu perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan. Dan selanjutnya itu ada kriteria perumusan masalah yang baik. Yang pertama dapat dijawab secara komprehensif, yang kedua dapat diuji secara empiris, dan yang terakhir mengidentifikasi variabel dan hubungan. Materi selanjutnya bentuk-bentuk perumusan masalah. Yang pertama deskriptif, yang kedua komparatif, yang ketiga asosiatif. Dan materi selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan masalah. Yang pertama dirumuskan secara jelas dan singkat dan menggunakan kalimat tanya. Selanjutnya dapat diuji secara ilmiah dan fokus, terarah, dan tidak terlalu luas. Selanjutnya tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan hasil akhir yang ingin dicapai oleh peneliti setelah penelitian dilakukan. Adapun manfaat penelitian merupakan bagian yang menjelaskan nilai guna ataupun kontribusi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun pertanyaan saya terkait materi dari kelompok 2 ini, mengapa manfaat teoritis penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi selanjutnya dari kelompok 3 tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Tinjauan pustaka adalah dasar untuk memahami keadaan pengetahuan pada saat ini di bidang tertentu dan membantu mengidentifikasi kekurangan dalam penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi tinjauan pustaka. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami penelitian yang telah dilakukan dalam bidang yang relevan dan menyediakan dasar metodologis yang tepat berdasarkan studi sebelumnya dan menghindari duplikasi penelitian yang tidak perlu. Selanjutnya, jenis-jenis tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan pustaka naratif. Yang kedua, tinjauan pustaka sistematis. Materi selanjutnya kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah panduan yang esensial untuk sebuah penelitian yang berperan sebagai panduan komprehensif yang menjaminkan ataupun mencerminkan teori yang relevan untuk hipotesis penelitian. Selanjutnya itu ada hipotesis penelitian adalah alat penting untuk melakukan penelitian yang sukses dan mendapatkan hasil yang akurat. Adapun pertanyaan saya terkait materi dari kelompok 3 ini adalah bagaimana cara menilai kualitas dan relevansi sumber dalam tinjauan pustaka agar tidak terjadi bias dalam penelitian. Selanjutnya materi dari kelompok 5 tentang teknik menguji validitas dan reliabilitas data penelitian. Yang pertama ada definisi validitas. Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan gaya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Selanjutnya validitas isi. Validitas isi menunjukkan sejauh mana butir-butir dalam instrumen mewakili semua aspek dan dominan yang hendak diukur. Dan selanjutnya langkah uji reliabilitas. Yang pertama, buka dataset di SPS. Yang kedua, analis scale reliability analysis. Yang ketiga, pindahkan item ke kotak items. Dan yang keempat, pilih model alpha. Dan yang kelima, pilih opsi item statistik. Dan yang terakhir, baca output, yaitu reliability statistik. Reliabilitas sendiri adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan penelitian. Adapun pertanyaan saya terkait materi dari kelompok 5 ini adalah bagaimana perbedaan konsep validitas dan reliabilitas dalam penelitian serta mengapa keduanya harus dipenuhi secara bersamaan untuk menghasilkan data yang berkualitas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.